warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang bangsawan Quraisy yang terhormat dan dikenal karena kejujurannya sejak masa jahiliyah. Abu Bakar memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad bahkan sebelum kenabian. Ketika Nabi menerima wahyu, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Ia menjadi pendukung utama dakwah Nabi, membantu menyebarkan Islam dan membela kaum muslim dari penindasan kafir Quraisy. Komitmennya terhadap Islam terlihat melalui kontribusi harta dan keberanian yang tak tergoyahkan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai salah satu sahabat yang paling setia sepanjang hidup Nabi. Dalam video ini kita akan menceritakan kisah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq mulai dari sebelum memeluk Islam hingga menjadi seorang muslim yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari simak kisahnya sampai akhir, karena di akhir video banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Quhafah. Dan ibunya bernama Salma binti Syakhr bin Amir. Jadi, meskipun kita lebih kenal beliau dengan nama Abu Bakar, ternyata nama aslinya adalah Abdullah. Lalu kenapa sih beliau dipanggil Abu Bakar? Jadi gini ya, kata bakar itu artinya awal-awal waktu atau yang pertama. Nah, jadi Abu Bakar itu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Makanya beliau dipanggil Abu Bakar. Keren kan? Dari segi fisik, Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang bertubuh kurus, kulitnya putih, dan tinggi badannya sedang. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, bahkan bilang kalau urat-urat di tangan Abu Bakar kelihatan jelas karena tubuhnya yang kurus banget. Tapi yang perlu kita ingat, dalam Islam, fisik bukanlah hal yang jadi patokan untuk menilai seseorang. Contohnya, dalam kisah Abdullah bin Mas'ud, begini ceritanya. Waktu Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma, angin yang bertiup kencang bikin bajunya terangkat dan betisnya kelihatan. Beberapa sahabat pun sempat tertawa, tapi bukan untuk mengolok, cuman karena kaget melihat tubuhnya yang kurus banget. Ketika Nabi melihat kejadian itu, beliau langsung menegur para sahabat dengan berkata, "Apakah kalian tertawa dengan betis Abdullah bin Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku ada dalam genggamannya, betisnya itu lebih berat di timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud." Dari sini kita belajar, fisik itu nggak terlalu penting dalam Islam. Yang lebih penting itu hati dan amalan kita. Seberapa baik kita di hadapan Allah, bukan seberapa besar atau kecil tubuh kita. Oke, yuk kita lanjut. Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal dari suku yang super terkenal, namanya suku Taim. Suku Taim dikenal sebagai suku yang banyak memimpin peperangan. Orang-orang pintar dan orang-orang kaya juga banyak di suku ini. Dulu, pas masa jahiliyah, suku Taim ini punya tugas penting, yaitu ngurusin masalah denda atau upeti. Jadi, kalau ada orang yang melanggar aturan di Mekah, misalnya ngebunuh orang, atau hal-hal buruk lainnya, mereka yang melanggar harus bayar denda ke suku Taim ini. Nah, suku Taim lah yang bakal ngurusin semua masalah itu, termasuk memberi sumbangan kepada keluarga korban yang kena musibah. Abu Bakar sendiri adalah kepala atau pemimpin dari suku Taim ini. Jadi jelas ya, kalau Abu Bakar ini bukan orang sembarangan. Beliau ini memiliki posisi yang penting banget di Mekah waktu itu. Sebelum masuk Islam alias masih di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab. Kalau di zaman sekarang, beliau tuh kayak kamus berjalan soal asal-usul orang-orang Quraisy. Abu Bakar tahu banget detailnya.
dari orang ini anak siapa, keturunan mana, asalnya dari bani apa, sampai sejarah keluarga mereka pun beliau tahu. Saking ahlinya, orang-orang bahkan menyebut beliau sebagai ulama ahli nasab. Pokoknya, kalau ada orang Arab yang bingung soal silsilah keluarga, langsung aja nanya ke Abu Bakar. Rasulullah sendiri pernah memuji Abu Bakar tentang ini. Beliau bersabda, Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Wah, bayangin, Rasulullah loh yang ngomong langsung. Itu udah valid banget. Nggak cuman pinter, Abu Bakar juga punya akhlak yang luar biasa. Bahkan di masa jahiliyah, dia nggak pernah menghina atau nyebarin aib orang lain. Beliau selalu menjaga kehormatan orang lain dan nggak pernah nyakitin siapapun. Orang-orang di sekitarnya sering mendatangi beliau buat curhat atau sekedar meminta saran, karena orang-orang merasa nyaman kalau ngobrol dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang pedagang yang super jago, dan beliau juga sangat kaya raya. Tempat tinggalnya juga cukup strategis. Kalau kita ibaratkan sekarang tuh, tempat tinggal Abu Bakar itu mirip-mirip kompleks perumahan lah, di mana banyak orang-orang kaya yang tinggal di sana. Lokasi rumahnya juga deket banget dengan rumah Khadijah istri Nabi. Artinya Abu Bakar adalah tetangganya Khadijah. Nah, karena mereka tetanggaan, maka persahabatan antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar mulai terjalin setelah Nabi menikah dengan Khadijah. Dari situlah Nabi mulai kenal Abu Bakar, dan Abu Bakar juga mulai kenal dengan Nabi Muhammad. Selain itu, Abu Bakar juga dermawan banget. Beliau sering banget berinfak tanpa takut hartanya habis. Kalau kebanyakan orang mungkin mikir, wah, kalau aku infak, nanti gimana ya kalau uangnya kurang? Tapi beda banget sama Abu Bakar. Dia terus-terusan ngasih tanpa khawatir miskin. Mungkin karena hatinya ikhlas, makanya bisnis dagangnya pun makin besar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar hidup di tengah masyarakat yang hobinya menyembah patung. Tapi uniknya, Abu Bakar nggak pernah ikut-ikutan sama sekali. Beberapa sahabat mungkin pernah menyembah berhala, tapi Abu Bakar malah nggak pernah kepikiran buat ngelakuin itu. Ada cerita lucu waktu Abu Bakar masih muda, tepatnya pas beliau udah balik. Waktu itu, ayahnya memegang tangan Abu Bakar, lalu dia mengajaknya ke suatu tempat yang terdapat banyak patung. Si ayah bilang, lihat ini nak, patung ini adalah Tuhanmu. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah ke patung ini. Habis ngomong begitu, ayahnya pergi ninggalin Abu Bakar sendirian. Abu Bakar yang penasaran langsung deketin salah satu patung itu. Dia bilang, aku lapar, tolong kasih aku makanan. Tapi patung itu cuman diem aja, dia nggak gerak dan nggak jawab. Lalu Abu Bakar bilang lagi, aku nggak punya pakaian, tolong beri aku pakaian. Dan sama aja, patung itu tetap diem 1000 bahasa, dia nggak gerak dan juga nggak jawab. Karena merasa kesel, Abu Bakar akhirnya mengambil batu, lalu melemparkannya ke patung itu. Patung itu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Lalu Abu Bakar pun berpikir, Tuhan macam apa ini? Masa patung kayak gini mau disembah? Keren kan? Hal keren lainnya dari Abu Bakar adalah beliau nggak pernah menyentuh khamr alias minuman keras. Padahal waktu itu minum khamr udah kayak kebiasaan umum. Bahkan banyak sahabat yang lain pernah meminumnya karena memang waktu itu belum ada larangan. Tapi Abu Bakar berbeda. Beliau udah mengharamkan khamr buat dirinya sendiri jauh sebelum Islam datang. Alasannya, dia mau menjaga harga dirinya dan tetap berakhlak baik di tengah masyarakat. Suatu hari, beliau melihat seorang laki-laki yang lagi mabuk berat. Orang itu dalam keadaan gak sadar, tangannya memegang kotoran hewan dan mendekatkan kotoran itu ke mulutnya. Melihat itu, Abu Bakar cuma bisa geleng-geleng dan berkata, sungguh, orang ini nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Pemandangan itu bikin Abu Bakar semakin yakin bahwa khamr bukan cuma bikin orang kehilangan akal sehat, tapi juga melakukan hal-hal yang memalukan. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang selalu haus akan kebenaran.
beliau sering banget melakukan perjalanan jauh demi mencari agama yang benar. Suatu hari, waktu Abu Bakar lagi di negeri Syam, beliau mengalami mimpi yang cukup unik. Mimpi ini benar-benar bikin dia penasaran, lalu dia memutuskan untuk menceritakan kepada seorang pemimpin agama di sana. Orang ini seorang Nasrani yang masih mengikuti ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Tapi sayangnya, detail tentang mimpinya nggak disebutkan dalam cerita ini. Setelah Abu Bakar cerita mengenai mimpinya, si pendeta mulai menanyakan beberapa hal tentang Abu Bakar. "Kamu asalnya dari mana?" Abu Bakar jawab, "Dari Mekkah." Lalu si pendeta lanjut nanya, "Mekkah bagian mana? Bangsa apa?" Abu Bakar jawab lagi, "Dari Quraisy." Si pendeta nanya lagi, "Terus, kamu kesini mau ngapain?" "Aku mau berdagang." Nah, setelah menerima informasi yang detail dari Abu Bakar, pendeta ini langsung menjelaskan arti dari mimpi Abu Bakar. Dia bilang, "Kalau mimpimu itu benar, artinya akan ada seorang nabi yang diutus dari kaummu, dari Quraisy. Kamu bakal jadi sahabat terdekatnya, pendamping setianya selama hidupnya. Dan nanti, setelah dia meninggal, kamu akan jadi khalifah penggantinya." Bayangin betapa beratnya informasi ini. Tapi Abu Bakar nggak langsung heboh atau cerita ke sana-sini. Dia menyimpan kata-kata si pendeta itu dalam pikirannya. Soalnya, si pendeta ini bukan orang sembarangan. Apa yang dia ucapkan pasti punya makna yang dalam banget. Dan ternyata, firasat itu nantinya bakal menjadi kenyataan. Suatu hari, waktu lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah, datanglah Umayyah bin Abi Sar dan mulai ngobrol sama Abu Bakar. Umayyah nanya, "Bagaimana kabarmu, wahai pencari kebenaran?" Abu Bakar jawab santai, "Aku baik-baik saja." Lalu Umayyah lanjut, "Gimana pencarianmu selama ini? Udah nemu yang kamu cari belum?" Abu Bakar jawab, "Belum." Umayyah pun berkata, "Katanya, Nabi yang kita tunggu-tunggu ini bakal datang dan dia dari kaum kita juga." Mendengar itu, Abu Bakar langsung teringat dengan kabar dari pendeta yang pernah menafsirkan mimpinya. Karena penasaran, Abu Bakar memutuskan buat menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah ini bukan orang sembarangan. Dia seorang Nasrani yang punya ilmu luas banget dan dia dikenal sebagai Imam Arab. Dia percaya banget akan datangnya Nabi terakhir, sesuai yang dia pelajari dari kitab Injil. Saat bertemu dengan Waraqah, Abu Bakar langsung cerita panjang lebar tentang pencariannya, tentang mimpinya, dan kabar soal Nabi yang bakal diutus dari kaumnya. Waraqah mendengarkan dengan serius lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, kita ini adalah orang-orang yang memahami kitab-kitab dan ilmu-ilmu." Lalu dia menegaskan bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari bangsa Arab. "Wahai Abu Bakar, kaummu adalah kaum yang paling tinggi nasabnya." Dari obrolan itu, Abu Bakar mulai bisa menggambarkan sosok Nabi yang akan diutus. Dia juga makin yakin bahwa berita ini nggak mungkin bohong, karena informasi dari Waraqah sinkron dengan perkataan pendeta sebelumnya, padahal mereka nggak pernah saling ketemu. Abu Bakar yang makin penasaran bertanya lagi, "Wahai paman, apa yang disampaikan oleh Nabi nanti? Apa yang akan dia katakan?" Waraqah menjawab, "Dia akan menyampaikan apa yang diberitahukan kepadanya, yang maksudnya adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril." Nggak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Setelah momen penuh kejutan itu, beliau pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah, beliau langsung cerita semuanya ke Khadijah, istrinya yang selalu jadi pendengar setia. Khadijah yang bijaksana nggak tinggal diam. Beliau langsung mendatangi Waraqah bin Naufal. Khadijah menceritakan semua yang dialami Rasulullah. Mendengar cerita itu, Waraqah langsung berkata, "Yang datang kepadanya adalah An-Namus, yaitu malaikat Jibril, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam." Waraqah melanjutkan dengan penuh keyakinan,
Aku berharap kalau aku masih hidup nanti, aku bisa membantumu ketika engkau diusir oleh kaummu. Sayangnya, nggak lama setelah itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia sebelum Rasulullah memulai dakwahnya secara terang-terangan. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus yang kurang enak tentang Nabi Muhammad. Saat itu, Abu Bakar belum tahu kalau Nabi Muhammad sudah diutus sebagai nabi. Tapi di kalangan Quraisy mulai ramai pembicaraan kalau Nabi Muhammad menghina Tuhan-Tuhan mereka dan ajaran nenek moyang mereka. Abu Bakar yang mendengar itu langsung heran, karena dia tahu banget siapa Nabi Muhammad, orangnya jujur, amanah, baik hati, dan akhlaknya luar biasa. Abu Bakar juga yakin banget kalau Nabi Muhammad nggak pernah sekalipun berbohong sepanjang hidupnya. Apalagi mereka udah berteman lama sebelum Islam datang. Karena penasaran, Abu Bakar memutuskan buat langsung menemui Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi, Abu Bakar nggak basa-basi, beliau langsung nanya, "Wahai Muhammad, apa benar seperti yang dikatakan Quraisy bahwa engkau menyuruh mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, menyebut orang-orang yang menyembah berhala itu bodoh, dan menganggap bapak-bapak kami kafir karena menyembah berhala?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Benar, aku adalah Rasul Allah dan Nabi Allah. Aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Abu Bakar, aku memanggilmu kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah selalu kepadanya." Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar langsung terdiam. Tapi dalam hati, beliau udah yakin banget. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Dengan begitu, beliau resmi menolak penyembahan terhadap berhala dan memproklamirkan dirinya sebagai seorang Muslim. Abu Bakar pun pulang ke rumahnya dalam keadaan penuh keyakinan, hati tenang, dan telah menerima Islam sepenuhnya. Kebayang nggak guys, padahal waktu itu Nabi sendiri nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Tapi tiba-tiba beliau ngaku sebagai Nabi utusan Allah, bahkan cerita tentang malaikat dan segala macamnya. Mungkin kalau kita yang ada di posisi Abu Bakar, belum tentu langsung percaya kan, bisa jadi kita ragu dulu. Tapi ini Abu Bakar, beliau langsung membenarkan dan percaya 100% dengan apa yang disampaikan Nabi, tanpa ragu sedikit pun. Ya begitulah Abu Bakar, orang yang selalu punya keyakinan penuh dan gak pernah ragu sedikit pun kepada Nabi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keislamannya Abu Bakar. Beliau berkata, "Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam, kecuali kadang-kadang mereka masih punya pertanyaan, pertimbangan, atau bahkan ragu. Kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dia tidak menunggu sedetik pun. Saat aku tawarkan Islam dan tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya." Setelah memeluk Islam, Abu Bakar nggak tanggung-tanggung. Beliau langsung memperlihatkan keislamannya. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, ada 7 orang pertama yang terang-terangan menunjukkan keislaman mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya Ammar, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dan Mirdad. Mereka semua menunjukkan keberanian luar biasa di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Rasulullah sendiri dijaga oleh pamannya Abu Thalib, sehingga kaum Quraisy nggak berani menyentuh beliau. Sementara Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya, Bani Taim. Perlindungan ini bikin kafir Quraisy nggak berani macam-macam sama Abu Bakar, karena mereka tahu Abu Bakar punya pembela yang kuat. Tapi sayangnya, nggak semua sahabat punya perlindungan seperti itu. Banyak yang mengalami penyiksaan berat.
Ammar bin Yasir misalnya, dia disiksa habis-habisan. Ibunya, Sumayyah, bahkan dibunuh dengan kejam, dan bapaknya juga meninggal karena penyiksaan yang luar biasa. Mikdad juga mengalami hal yang sama. Bilal bin Rabah juga enggak luput dari penderitaan. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, menyiksa Bilal secara brutal. Mulai dari dipakaikan baju besi, diseret di jalanan panas, sampai tubuhnya ditindih batu besar. Semua itu dilakukan supaya Bilal meninggalkan Islam, tapi dia hanya bisa berkata, Ahadun Ahad, Tuhan itu Esa. Di tengah semua kekejaman itu, cuma Abu Bakar yang berani bertindak. Beliau langsung mendatangi Umayyah dan berkata, Wahai Umayyah, sudahlah, mau kau apakan lagi orang ini? Lepaskan saja dia, aku akan membelinya darimu. Umayyah pun setuju, dan menjual Bilal dengan harga 7 kantong emas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Bakar langsung bayar sesuai permintaan. Namun setelah transaksi selesai, Umayyah merasa kesal kepada Abu Bakar. Tapi dia nggak berani kepada Abu Bakar karena beliau juga petinggi di Mekkah. Maka Umayyah mengungkapkan kekesalannya dengan membodohi Abu Bakar. Kamu bodoh, wahai Abu Bakar. Budak seperti Bilal nggak ada gunanya untukmu. Kalau tadi kamu menawar 1 kantong emas saja, aku pasti sudah melepasnya. Abu Bakar dengan tenang dan penuh wibawa membalas, justru kamu yang bodoh, wahai Umayyah. Kalau tadi kamu minta 20 kantong emas, aku pun akan memberikannya. Umayyah pun terdiam, nggak bisa jawab apa-apa, lalu dia pergi dengan perasaan yang kesal. Abu Bakar nggak cuma berhenti di Bilal, guys. Banyak sahabat lain yang juga beliau bebaskan dari perbudakan. Dan yang kerennya, Abu Bakar membeli mereka bukan untuk dijadikan budaknya, tapi tujuannya murni buat memerdekakan mereka, supaya mereka bisa hidup bebas dan menjalankan Islam tanpa hambatan apapun. Di awal keislamannya, Abu Bakar benar-benar totalitas dalam hal ini. Bahkan ada yang bilang, beliau membebaskan budak hampir setiap hari, atau setidaknya setiap hari Jumat. Bayangin guys, betapa pedulinya Abu Bakar terhadap kemanusiaan. Kalau kalian pikir Abu Bakar cuma sibuk bebaskan budak, lalu duduk manis di rumah buat salat-salat doang, wah, kalian salah besar. Abu Bakar ini tipe orang yang super berani. Kalau beliau udah yakin sama sesuatu yang benar, beliau nggak bakal diam aja. Beliau pasti ngajak orang lain buat tahu juga tentang Islam. Dan hasilnya, banyak banget sahabat yang masuk Islam melalui peran Abu Bakar. Bahkan, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 diantaranya masuk Islam berkat peran Abu Bakar. Mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Az-Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka semua bukan cuma sahabat Nabi, tapi juga orang-orang yang sangat menginspirasi dan memberi kontribusi yang besar banget buat perjuangan Islam. Bahkan sebelum wafat, Umar bin Khattab pernah berpesan, kalau aku meninggal, pilih khalifah berikutnya dari 6 orang ini. Nah, 5 dari 6 orang itu masuk Islam lewat Abu Bakar, kecuali Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Utsman bin Affan. Semua ini bukti betapa besar pahala yang diterima Abu Bakar karena perannya dalam membawa mereka ke Islam. Masya Allah, kontribusinya nggak main-main ya. Abu Bakar emang panutan sejati. Nggak heran kalau Abu Bakar disebut sebagai manusia terbaik umat ini setelah Rasulullah. Bahkan para sahabat pun sepakat soal ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, kami, para sahabat, pernah menilai siapa orang terbaik di zaman Nabi, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka semua. Hadis. Siapa orang terbaik setelah Rasulullah? Ali menjawab, Abu Bakar. Kemudian aku bertanya lagi, lalu siapa setelah itu? Ali menjawab,
Umar, aku khawatir jika ia akan jawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ali menjawab, aku hanyalah salah satu dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Momen penting lainnya adalah saat Abu Bakar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Kebersamaan ini begitu berharga sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 40. Di ayat ini, Allah menyebut Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab pernah bilang, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah, kalau iman seluruh umat Islam ditimbang di satu sisi timbangan dan iman Abu Bakar di sisi lainnya, maka iman Abu Bakar masih lebih berat dibandingkan iman seluruh umat Islam. Masya Allah, keimanan dan dedikasi Abu Bakar benar-benar luar biasa. Abu Bakar adalah sosok yang nggak cuma jadi inspirasi, tapi juga bukti nyata betapa hebatnya seorang manusia bisa memegang teguh kebenaran, keimanan, dan keberanian. Wallahu a'lam.